Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengan sabda pembebasan-Mu, sembuhkanlah kiranya kami dari segala kesalahan dan dosa. Perkenankanlah kami memandang Dia yang telah dinanti-nantikan para nabi, yakni Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin, dalam masa Prapaskah yang ketiga, diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 24 sampai 30. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menganggap enteng orang lain atau memandang rendah orang lain memang bukan sikap yang bijaksana. Apalagi sikap orang beriman. Itu jauh daripada yang diajarkan oleh Tuhan. Betapa banyak orang yang akhirnya mengalami cacat fisik atau mati karena menganggap rendah enteng orang lain. Akhirnya mengalami luka-luka dalam hidup ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil hari ini, ternyata kita mendengar dan menemukan bahwa sikap memandang enteng orang lain itu ternyata juga dialami oleh orang-orang sekampung dari Yesus, yaitu orang-orang Nazaret. Orang-orang Nazaret sudah mendengar banyak berita tentang Yesus. Mereka kagum atas pengajaran Yesus, namun meragukannya, sehingga berakibat menjadi benci dan timbul nafsu untuk melenyapkan Yesus ketika membeberkan kebenaran dari peristiwa janda Sarfat dan Naaman. Makna Yesus pergi ke tanah kelahirannya adalah penghakiman sudah dijatuhkan
kepada atas mereka karena penolakannya terhadap Yesus. Sejak itu Yesus tidak pernah lagi ke kota Nazaret. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mereka menolak untuk disamakan dengan janda Sarfat yang adalah orang kafir, miskin, tak berpengharapan. Apalagi disamakan dengan Naaman, orang kafir dan berpenyakit kusta yang dikutuk oleh Allah menurut pandangan orang Israel. Karena itu mereka sangat marah ketika Yesus menyamakan mereka dengan janda si Sarfat dan Naaman itu. Orang Nazaret bangga karena mereka adalah bangsa pilihan Allah, hidup beribadah, berpenghidupan layak, dan tidak sedang di bawah kutukan Allah. Karena itu mereka tidak membutuhkan Yesus dan Injilnya. Apalagi mereka tahu latar belakang orang tua dari Yesus itu. Yusuf adalah seorang tukang kayu sederhana dan mungkin juga orang miskin. Maria ibunya bukanlah perempuan yang terpandang, tetapi hanya seorang ibu rumah tangga yang sederhana. Tetapi walaupun demikian, ia seorang ibu yang sungguh beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mereka merasa bahwa dosa mereka tidak begitu serius atau menjijikan, sehingga perlu pertolongan dari Allah. Mereka memandang remeh dosa yang mereka lakukan, sehingga meremehkan Yesus dan misinya. Hal ini berakibat fatal bagi mereka. Kecenderungan menganggap remeh dosa terjadi di mana-mana juga dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sebagai orang-orang beriman yang hidup di zaman sekarang, suka tidak suka, kadang-kadang sikap meremehkan atau memandang rendah orang lain juga nampak dan nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Terkadang kita memandang rendah orang lain karena kita merasa lebih saleh, lebih suci daripada orang lain. Kadang-kadang kita merasa lebih mengenal Allah, lebih taat kepada Allah daripada orang-orang lain. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita lebih hebat daripada orang lain. Kadang-kadang kita merasa bahkan iri hati kalau ada orang lain yang lebih hebat daripada kita. Kita lalu berkata, kok orang itu bisa ya? Kok orang itu biasanya kita kenal begini begitu, tapi bisa ya? Kenapa saya? Bukan saya orang yang baik ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa hendaklah kita jangan bangga dengan status dan kedudukan kita sebagai orang yang telah dipanggil menjadi murid-murid Yesus. Memang kita telah dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Ia ditandai dengan menerima sakramen pembaptisan. Tetapi apakah kita menjadi orang yang terpilih? Itulah yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Karena kita berharap atau Yesus menghendaki supaya kita bukan hanya menjadi orang yang terpanggil, tetapi juga sekaligus menjadi orang yang terpilih. Ingatlah kata-kata Yesus bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Oleh karena itu, sebagai orang-orang beriman yang hidup di zaman sekarang, hendaklah kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Iman kita yang kita wujudkan dalam kehidupan yang nyata itu
antara lain hidup saling harga-menghargai dalam hidup ini. Tidak boleh memandang rendah sesama kita, karena siapapun kita semua sama di hadapan Allah. Kita semua diciptakan dari abu dan akan kembali kepada abu. Lalu apa yang kita mau banggakan dalam hidup kita? Kita semua memiliki darah yang sama warna merah. Kita juga memiliki tulang yang sama, yaitu warna putih. Dan kita memiliki nafas yang sama, yaitu nafas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu apa yang hendak kita banggakan dalam kehidupan kita ini? Tidak ada, selain kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, karena Allah mau memanggil dan menjadikan kita sebagai murid-muridnya. Dan panggilan menjadi murid Yesus itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh nyata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk menghantar kita memasuki hari yang baru ini sungguh semakin menyadarkan kita untuk selalu berjalan sesuai dengan koridor iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita hidup saling berdamai, saling harga-menghargai, saling mengasihi satu sama lain, karena kita semua adalah saudara di dalam Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.